Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya solih-solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Selvi. Dan hari ini Ustazah akan sedikit menyampaikan tentang materi kultum pada sore hari ini. Nah, dengan tema keutamaan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ya, Ustazah mau tanya nih solih-solihah, bagaimana tilawahnya di bulan puasa ini? Masih jalan? Masih setoran? Tahfidnya bagaimana? Tambah semangat atau tambah lemas? Nah, semoga semuanya tetap istiqomah ya dalam bertilawah, dalam menambah hafalan Al-Quran ya, meskipun di bulan suci puasa ini. Nah, Ustazah akan menyampaikan apa sih keutamaan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, kalian pasti pengen tahu ya. Oke, simak materi dari Ustazah sampai akhir ya, dan nanti di akhir akan ada tugas dari Ustazah. Oke, solih-solihah, untuk keutamaan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan, yang pertama yaitu mendapat banyak pahala. Nah, tentu kalian pasti ingin sekali mendapatkan pahala yang banyak dari Allah ya. Nah, tilawah Al-Quran di luar bulan suci Ramadan itu sudah mendapatkan pahala, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi, di bulan suci Ramadan ketika kita membaca Al-Quran satu huruf saja, maka akan mendapat satu kebaikan. Nah, ketika di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, jadi satu huruf itu mendapatkan satu kebaikan, dan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu hanya satu huruf ya, solih-solihah ya. Jadi di dalam hadis disebutkan, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Nah, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu adalah satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi satu huruf saja mendapatkan 10 kebaikan ya, solih-solihah. Apalagi kita membaca satu ayat, bahkan satu halaman, atau satu surah ya. Jadi maka kebaikan yang akan kita terima akan lebih banyak lagi. Nah, untuk yang kedua ya, solih-solihah, Al-Quran itu akan memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak ya. Jadi Rasul bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia pada hari kiamat akan hadir memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Jadi kita tidak akan rugi ya solih-solihah ketika kita membaca Al-Quran. Tidak hanya mendapatkan pahala saja dan dilipat gandakan, tetapi kita juga akan mendapatkan syafaat ya. Pasti tentu kita ingin ya masuk surga, kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan Al-Quran pun juga akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya ketika di dunia. Jadi tidak ada ruginya ya membaca Al-Quran ya. Nah, selain syafaat ya, yang ketiga yaitu menjadi cahaya di dunia dan simpanan di akhirat. Nah, cahaya di dunia, bagaimana itu Us? Nah, jadi dengan membiasakan membaca Al-Quran, maka akan menumbuhkan mood yang baik. Coba kalian ketika marah-marah, ketika emosi, pasti moodnya buruk kan? Dan itu akan berdampak pada raut wajah kita. Mungkin kita cemberut, atau kita tidak ceria ya. Ketika kita bertatapan dengan orang, kita membawa mood yang buruk. Nah, itu kan tidak baik ya, tidak baik bagi kita dan tidak baik bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Nah, coba ketika kalian emosi, atau kalian kita sedang marah dengan teman, atau sedang kesal dengan bunda ya, padahal itu tidak boleh ya. Nah, coba kalian membaca Al-Quran, coba kalian bertilawah. Nah, pasti akan menumbuhkan mood yang baik. Nah, ketika kita bermood baik ya, kita berperasaan baik, bersikap baik, nah itu akan menampakkan cahaya pada wajah kita ya. Cahayanya pasti baik ya, auranya pasti baik. Nah, itulah salah satu keutamaan dari membaca Al-Quran. Nah, tidak hanya di dunia saja ya, tidak hanya di dunia saja yang kita akan berseri-seri ketika kita membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, tapi nanti ketika di alam kubur ya,
maka kita akan mendapatkan cahaya penerangan ya. Jadi di alam kubur itu sempit ya kan, kita sendirian, gelap. Nah, ketika kita terbiasa membaca Al-Quran, insya Allah nanti di alam kubur kita akan mendapatkan cahaya dari kebiasaan kita dalam membaca Al-Quran. Nah, untuk yang berikutnya, keutamaannya yaitu yang keempat ya, yang terakhir, keutamaan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan yaitu dikumpulkan di surga bersama malaikat. Nah, siapa yang mau masuk surga? Sudah masuk surga, dikumpulkan bersama malaikat. Masya Allah ya, sangat mulia sekali. Nah, tentu kita mau ya. Jadi di dalam hadis disebutkan, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di surga bersama malaikat. Nah, yang bersama malaikat yang mulia dan taat. Nah, sedangkan orang yang kesulitan dan masih berat jika membaca Al-Quran, masih terbata-bata, maka ia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ketika kita sudah mahir membaca Al-Quran, sudah lancar bertilawah, maka janji Allah adalah kita akan dimasukkan ke surga bersama malaikat-malaikat Allah. Sungguh mulia sekali ya. Nah, ketika kita masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kita masih berat ya, masih belum lancar tilawahnya, itu jangan bersedih karena juga akan mendapatkan 2 pahala. Dan insya Allah solih-solihah, kalau kita membiasakan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari, ketika kita belum lancar, maka akan semakin lancar kalau kita membiasakannya ya. Dan jangan lupa tetap ada yang menyimak ya, supaya kita lebih bagus lagi untuk tilawahnya. Nah, itu ya solih-solihah ya, 4 keutamaan membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, yuk, ini masih ada 2 minggu lagi Ramadannya ya, kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan syafaat dari Al-Quran insya Allah ya kelak ya. Kemudian kita akan bercahaya ya di dunia dan simpanan di akhirat. Kemudian kita juga akan insya Allah ya akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia di surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, salih-salihah tadi ya yang sudah sampaikan, ada 4 keutamaan ya yang sudah sebutkan. Nah, tugasnya untuk kalian ya kelas 1. Nah, nanti kalian tilawah Al-Quran ya, ba'da maghrib boleh, ba'da tarawih boleh ya. Dan silakan minta ayah bunda atau kakak atau mungkin orang tua yang ada di rumah untuk memfoto kegiatan tadarus kalian. Boleh di rumah ya, atau mungkin kalau di masjid juga boleh minta tolong difoto ya. Nah, nanti setelah difoto, kalian kirimkan ke ustadzah wali kelas masing-masing. Oke? Semuanya siap ya? Sekian dari Ustadzah Selvi, mohon maaf atas segala kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.